Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Ini adalah materi kelas 3 SD Matematika semester 2. Oke, saya buat lingkaran dulu. Saya punya satu buah lingkaran. Ini disebut satu buah lingkaran. Nah, jika saya bagi dua lingkaran ini, seperti ini, kemudian saya arsir, bagian yang saya arsir ini disebut 1/2 lingkaran atau setengah lingkaran. Lalu kemudian lingkaran ini dari setengah ini kita bagi dua lagi. Jadi dalam satu lingkaran kita bagi jadi 4 bagian. Seperti ini. Kemudian saya arsir. Bagian yang merah ini disebut 1/4 bagian lingkaran. Kemudian jika kita bagi dua lagi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhannya ada 8 bagian dari lingkaran. Jadi satu bagian yang ini disebutnya 1/8 lingkaran. Nah, kemudian jika saya bagi lagi, seperti ini. Kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bagian lingkaran, maka satu bagian yang warna kuning ini disebutnya 1/16 bagian lingkaran. Sekarang saya punya beberapa lingkaran, yang satu ini kita bagi jadi 4 bagian, kemudian kita arsir salah satu bagiannya. Maka bagian sini, daerah ini kita sebut, daerah yang diarsir itu disebut 1/4 bagian. Kemudian selanjutnya kita bagi lingkaran menjadi 2 bagian dan kita arsir satu bagian. Maka bagian yang diarsir disebut 1/2 bagian. Selanjutnya ada lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian, kemudian kita arsir salah satu bagiannya. Jadi kita akan menyebutnya 1/8. Jika di sebelah sini kita buat dua daerahnya, yang di dua bagian yang kita arsir, maka daerah yang berwarna merah ini disebut 2/8. Nah, selanjutnya ada lingkaran dengan 6 bagian. Kita bagi menjadi 6 bagian. Jika kita arsir salah satu bagiannya seperti ini, maka ini disebut 1/6. Kemudian jika kita arsir dua daerahnya, 2 bagian dari 6 bagian semuanya ini, maka ini disebutnya 2/6. Selanjutnya ada beberapa macam bentuk yang masing-masing bentuknya kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, jika kita arsir salah satu bagiannya, maka ini disebut 1/4. Kemudian jika kita arsir dua daerah 2 bagian, maka ini disebut 2/4. Selanjutnya, jika daerah sebelah sini kita buat arsir 3 bagiannya, maka ini disebut 3/4. Bilangan-bilangan inilah yang kita sebut dengan pecahan. Pecahan itu terdiri dari sekian per sekian, di mana bilangan atasnya disebut pembilang dan bilangan bawahnya disebut penyebut. Jadi kalau ada angka 1/4 sebelah sini, makanya satunya itu disebut pembilang. Dan angka 4-nya disebut penyebut. Begitu juga 3/4 ini, maka 3-nya pembilang dan 4-nya penyebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan menyebut apakah dia sama dengan atau lebih besar dari atau lebih kecil dari. Mari kita coba salah satu contoh soal berikut ini, yaitu setengah dan setengah. Setengah dibandingkan setengah, apakah dia sama dengan? Kita bandingkan penyebutnya dulu nih. Jika penyebutnya sama, kita tulis jika penyebutnya sama, maka kita cukup akan membandingkan pembilangnya saja. Pembilang itu adalah angka di atasnya ya. Seperti itu. Jika 1 dan 1 itu sama ya, angka yang sama ya, pembilangnya sama, penyebutnya sama, maka itu disebut sama dengan. Kita bandingkan selanjutnya 3/5 dan 4/5. Penyebutnya masih sama juga, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. 3 dibandingkan dengan 4, maka 3 lebih kecil dari 4.
Selanjutnya 4 dan 4 penyebutnya sama, maka kita tinggal bandingkan 2 dan 4 bagian penyebutnya. 2 lebih kecil dari 4. Selanjutnya masih soal yang sama juga, 6 per 10 dan 3 per 10, maka 6 per 10 lebih besar daripada 3 per 10. Sekarang bagaimana jika penyebutnya tidak sama atau bilangannya tidak sama seperti ini? Di sebelah sini ada 2 per 2 dibandingkan dengan 1. 1 ini kita sebut 1 per 1 ya. Kita sebut 1 per 1. Nah, seperti ini. Di sini penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan penyebutnya. Kita lihat penyebut yang paling besar, di sini ada angka 2, maka 1 per 1 ini harus kita buat jadi penyebutnya jadi 2. Kita sama kalikan 2 dan kalikan 2. Jadinya 1 kali 2 sama 1 kali 2 itu sama dengan 2 per 2 ya. Jadi 2 per 2 sama 2 per 2 itu hasilnya sama. Kemudian di sini ada 2 per 6 dan 1 per 3. Kita samakan penyebutnya juga sama. Nah, di sini ada 2 per 6, kita tulis lagi. 1 per 3-nya kita buat penyebutnya jadi 6 juga. Jadi sama harus dikali 2, bawahnya kali 2 juga atasnya. Harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 2 per 2, 1 kali 2 itu 2, kemudian 3 kali 2 itu 6. Jadi hasilnya masih sama juga ya. Jadi untuk yang penyebutnya tidak sama, kita wajib menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita coba contoh soal lain. Di sini ada 1 per 3 dan 2 per 4. Bagaimana caranya untuk penyebut yang berbeda kita samakan penyebutnya? Yaitu dengan mengalihkan penyebut tersebut dengan penyebut di sampingnya. Dan pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 1 per 3 ini kita kalikan dengan 4 per 4 dan 2 per 4 ini kita kalikan dengan penyebut sebelahnya yaitu 3 per 3. Kemudian kita kalikan 1 kali 4 itu 4 dan 3 kali 4 itu 12. Kita bandingkan dengan sebelahnya. Jadi 2 kali 3 itu 6, kemudian 4 kali 3 itu 12. Kita bandingkan 4 dan 6. 4 itu lebih kecil dari 6 seperti itu. Kita coba satu soal lagi ya. Di sini saya punya 3 per 5 dan 5 per 2. Apakah dia sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil daripada 5 per 2? Ini caranya sama ya, karena penyebutnya beda, kita harus samakan juga penyebutnya dengan penyebut di sebelahnya. Jadi 3 per 5 ini kita kalikan dengan 2 per 2, kemudian 5 per 2 ini kita kalikan penyebut sebelahnya yaitu 5 per 5. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 itu 10, jadi 6 per 10. Yang sebelahnya 5 kali 5 itu 25. Dibagi 2 kali 5 itu 10 gitu. Jadi kita tinggal bandingkan 6 dan 25. 6 itu lebih kecil dari 25, jadinya 6 per 10 lebih kecil dari 25 per 10. Selanjutnya penjumlahan pecahan sederhana. Jika penyebutnya sama, maka akan sangat memudahkan, yaitu ini sama ya penyebutnya, jadi tinggal kita tulis penyebut yang sama, kemudian pembilangnya kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi hasilnya 2 per 2. Juga sama ya, penyebutnya udah sama-sama 6, kita tulis 6, kemudian pembilangnya kita tinggal jumlahkan 4 tambah 7, jadi hasilnya adalah 11 per 6. Nah ini juga sama ya, penyebutnya udah sama, jadi penyebutnya kita tulis dulu, kemudian pembilangnya kita tinggal jumlahkan langsung, jadinya 9 per 10. Begitu juga dengan pengurangan ya. Kita coba soal pengurangan di sini, pengurangan pecahan sederhana. Jika penyebutnya sama, kita bisa langsung mengerjakan dengan cara seperti tadi. Misalnya saya punya soal ada 12 per 5 dikurang 7 per 5. Kemudian soal lainnya 13 per 8 dikurang 5 per 8. Kita coba satu soal yang di atas. Di sini penyebutnya udah sama ya. Jadi kita tinggal tuliskan penyebutnya, kemudian pembilangnya kita langsung kurangkan
secara langsung ya. Jadi 12 kurang 7 itu 5, kemudian penyebutnya 5. Ini juga sama ya. Jadi penyebutnya kita tulis 8, kemudian kita kurangi 13 dikurang 5, hasilnya adalah 8/8. Ini adalah cara penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana untuk yang memiliki penyebut yang sama. Bagaimana dengan penyebutnya? Kalau penyebutnya tidak sama gimana? Ini soal selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengerjakan penjumlahan dan pengurangan untuk yang penyebutnya tidak sama. Contohnya 3/4 ditambah 1/2. Maka kita harus kalikan penyebutnya. Pertama kita kalikan penyebutnya seperti ini, 4 kali 2. Kita kalikan penyebutnya 4 kali 2. Kemudian kita kalikan berseberangan. Jadi pembilang pertama dikalikan dengan penyebut kedua. Yaitu jadi 3 kali 2. Kemudian dijumlahkan. Jangan lupa tanda jumlahnya. Kemudian kita kalikan penyebut dengan pembilang yang berseberangan. Kemudian jadi 4 kali 1. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 itu 6, ditambah sama 4 kali 1 itu 4. Penyebutnya jangan lupa 4 kali 2 itu 8. Jadi hasilnya adalah 6 kali 4, hasilnya adalah 10/8. Kita coba soal lainnya. Di sini ada 3/5 ditambah 3/4. Sama seperti tadi. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengalihkan penyebutnya. Jadi 5 kali 4, kemudian kita kalikan secara bersilangan. 5 kali 3, jangan lupa dijumlahkan. Dijumlahkan dengan 3 kali 4. Hasilnya adalah 5 kali 3 itu 15, tambah 3 kali 4 itu 12, dibagi penyebutnya 20. Hasilnya adalah 27/20. Jadi 3/5 tambah 3/4 itu hasilnya adalah 27/20. Selanjutnya kita bahas mengenai pengurangannya. Sama ya, ini untuk pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Kita punya soal pengurangan 3/4 dikurang 1/2. Seperti tadi, seperti biasa, jika penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan. 4 kali 2, kemudian kita kalikan secara bersilangan. Jangan sampai terbalik urutannya, jadi 3 kali 2, jangan lupa tanda kurangnya, dikurang 4 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6 dikurang 4 dibagi 8. Jadi 6 kurang 4 itu hasilnya 2, jadi 2/8. Selamat belajar.